dahulu, nama saya Najwa Amelia Agida, nomor absen 24. Saya Siti Rohila, nomor absen 32. Saya Nadia Tulasana, nomor absen 23. Saya Febi Septia Ramadhani, nomor absen 10. Saya Zanila Ramadhani, nomor absen 36. Kami di sini ingin menjelaskan tentang materi sistem pembayaran. Saya akan menjelaskan bagaimana Bank Indonesia melaksanakan tugasnya. Ada 4 cara Bank melaksanakan tugasnya. Yang pertama, Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Lalu yang kedua, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pembayaran yang aman dan efisien seperti transfer uang elektronik dan pembayaran digital. Lalu yang ketiga, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang sistem pembayaran, seperti melalui seminar dan pelatihan. Nah, lalu yang terakhir, Bank Indonesia mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan untuk memperluas jangkauan sistem pembayaran. Dengan begitu, Bank Indonesia berperan aktif dalam melancarkan sistem pembayaran di Indonesia. Jadi, sesuai dengan soal nomor 3, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai peranan Bank Indonesia serta pelaksanaannya. Yang pertama, sebagai lembaga pengawas. Peran ini bertujuan agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari tindakan penipuan atau kejahatan lainnya. Contoh pelaksanaannya yaitu Bank Indonesia melindungi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa proses transaksi pembayaran berlangsung dengan baik. Yang kedua yaitu sebagai lembaga penyelenggara. Pada praktiknya, Bank Indonesia mengatur serta mengawasi infrastruktur sistem pembayaran, seperti jaringan ATM, kartu debit, dan internet banking. Yang ketiga yaitu meminimalisasi risiko dalam sistem transaksi. Hal ini dilakukan dengan mengatur prosedur atau aturan dalam sistem pembayaran, yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan agar transaksi mereka aman dan terhindar dari risiko. Kemudian yang keempat yakni menciptakan efisiensi dalam proses transaksi. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur dan teknologi dalam sistem pembayaran, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta efisien. Kemudian, Bank Indonesia juga memiliki peran sebagai penyedia perizinan untuk lembaga yang ingin melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran. Hal ini dilakukan agar lembaga yang melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran memiliki legalitas jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah sebagai regulator dan fasilitator. Hal ini dilakukan dengan mengatur serta mengawasi perkembangan teknologi dan produk, serta mendorong inovasi dalam sistem pembayaran yang dapat mempercepat, juga memudahkan transaksi. Apa saja bentuk pembayaran non-tunai era digital dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam pembayaran tersebut? Jadi, bentuk pembayaran non-tunai yaitu seperti kartu debit atau kredit, e-money, m-banking, ataupun dompet digital. Dan peran Bank Indonesia dalam pembayaran non-tunai di era digital adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah apa saja yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan andal? Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran antar bank dan memastikan kendala sistem pembayaran. Yang kedua adalah implementasi BI Fast. Bank Indonesia telah menerapkan BI Fast sebagai pengganti Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dengan implementasi BI Fast, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem pembayaran. Yang ketiga adalah implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI 2025). Bank Indonesia telah mengimplementasi BSPI 2025 sebagai panduan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, murah, aman, dan andal.
Dan hal ini bertujuan untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Dengan langkah-langkah ini, Bank Indonesia berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih baik dengan proses yang cepat, mudah, murah, dan andal. Bagaimana Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran? Pada sistem pembayaran tunai dan non-tunai, yang pertama adalah pengaturan sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki peraturan dan pengaturan untuk mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini mencakup instrumen pembayaran, kelembagaan, mekanisme, penyelenggaraan sistem pembayaran, dan infrastruktur. Yang kedua, infrastruktur sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan dalam pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran transaksi tunai dan non-tunai. Infrastruktur ini mencakup jaringan perbankan, sistem keliling, dan sistem pembayaran elektronik. Dan yang ketiga adalah regulasi dan kelembagaan. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dan regulasi terkait sistem pembayaran untuk memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi transaksi. Yang keempat dan yang terakhir adalah promosi penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke transaksi non-tunai yang lebih cepat, aman, dan efisien. Bank Indonesia mengeluarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 karena sebagai panduan untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum.